Dek, Mama sama Papa minta maaf ya, karena Papa dapat tugas di tempat yang baru, di kota yang baru. Jadi kita harus pindah ke sana. Nah, kita akan pindahnya bulan kapan? Adik, siap-siap ya. Nanti Mama akan temani untuk siap-siap. Jadi, dijelaskan nanti kira-kira pindah ke sekolah yang mana ya. Bila memungkinkan, ajaklah anak untuk berdiskusi, mendiskusikan sekolah baru mana yang akan dipilih. Andi Academy, knowledge to inspire a nation. Walaupun kita semua itu dibilang sebagai makhluk sosial, jadi kita itu tidak bisa sendiri, senangnya bersama dengan yang lain. Namun bagaimanapun juga perubahan itu adalah sebuah tantangan. Perubahan dalam hal ini merupakan perpindahan ya. Sehingga ketika pindah dari sebuah lingkungan yang sudah dikenal dengan baik, dengan semua orang yang baik dalam arti adalah dia mengenalnya dengan baik. Dia sudah bisa mengetahui apa yang menjadi gaya dari satu orang dengan orang lain, apa yang menjadi kesukaan. Kemudian kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu kepada seseorang ini, pendekatannya bagaimana, kemudian kalau dengan yang lain itu harus langsung atau harus dengan sebuah pendekatan, dengan kata-kata, dengan pembukaan terlebih dahulu dan sebagainya. Nah, ketika dia harus pindah, bukan hanya anak, siapa saja, tidak peduli umurnya, tidak peduli usia, maupun gender dan tingkat kehidupan, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, perpindahan itu dan memulai mengenal lingkungan yang baru itu merupakan sebuah tantangan mental. Nah, ketika kita pindah menghadapi tantangan tersebut, setiap orang tidak sama. Ada yang dengan mudah, dengan waktu yang singkat, dapat beradaptasi dengan baik. Namun ada juga orang yang memerlukan waktu yang lebih, memerlukan bantuan juga, memerlukan sebuah pendekatan dan memerlukan sebuah pendekatan ataupun sebuah saran bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kenali lebih dekat dan lebih dalam. Sebetulnya semua teman itu walaupun berbeda, namun bisa berteman dengan baik dengan kita. Itu adalah kata-kata atau sebuah saran dan hiburan yang perlu kita sampaikan kepada anak. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu kita pikirkan, kita pindah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Dan kita tidak bertemu dengan si A, si B untuk satu jangka waktu. Itu juga merupakan satu hal yang tidak mudah bagi anak. Dia bisa saja rindu dengan temannya, si ini, si itu, saya sudah tidak bertemu lagi karena sudah pindah sekolah dan sebagainya. Jadi dalam hal ini tidak ada sesuatu yang perlu diresahkan atau sesuatu yang perlu dipermasalahkan cukup dalam dan besar. Anak hanya perlu pendampingan dari kita. Anak hanya perlu kita yakinkan bahwa temannya itu mungkin tidak sama dengan teman di sekolah lamanya. Tetapi teman yang baru ini belum tentu tidak asik. Jadi mari kita bersama-sama mencari tahu. Nanti kamu cerita ya ke ibu setiap kali pulang sekolah. Atau ketika ibu menyebut anak, tanyakan kepada anak,
temanmu yang pakai pita merah itu siapa ya namanya? Atau temanmu, Kak, yang botol minumnya warnanya biru itu siapa ya namanya? Kayaknya dia anak yang baik deh. Nah, kalau kamu tidak tahu namanya, boleh kalau besok pas ketemu dia, tanyakan, halo, namaku Tony, namamu siapa ya? Kamu kelas 3 ya? Nah, namun sebelum itu semua ada satu hal yang perlu kita sampaikan kepada anak. Apakah ibu dulu sudah menyatakan bahwa kita akan pindah? Sudah menyiapkan anak jauh-jauh hari sebelum dia berpindah? Istilahnya sekali lagi saya menyampaikan pre-departure briefing. Pre-departure briefing itu perlu loh disampaikan supaya anak punya gambaran. Sama seperti kita ketika kita melakukan perjalanan, kita pengen tahu di sana ada apa yang harus kita hadapi. Nah, sebelum pindah, lain kali ya Bu, ketika ibu akan pindah lagi, katakan kepada anak, Dek, Mama sama Papa minta maaf ya, karena Papa dapat tugas di tempat yang baru, di kota yang baru. Jadi kita harus pindah ke sana. Nah, kita akan pindahnya bulan kapan? Adik, siap-siap ya. Nanti Mama akan temani untuk siap-siap. Jadi, dijelaskan nanti kira-kira pindah ke sekolah yang mana ya. Bila memungkinkan, ajaklah anak untuk berdiskusi, mendiskusikan sekolah baru mana yang akan dipilih. Nah, dengan demikian ketika anak merasa dilibatkan dalam persiapan, itu menolong anak untuk dia menyiapkan mental dirinya sendiri menghadapi sesuatu yang baru, beradaptasi. Beradaptasi itu memang sebuah kata, tetapi inti dan maknanya tidak seringan yang kita ucapkan. Beradaptasi itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Beradaptasi bagi satu orang dengan yang orang lain itu berbeda. Banyak pengaruhnya, kesiapan mental, kepribadian, semuanya itu mempengaruhi bagaimana kita beradaptasi di dalam lingkungan baru, yang pastinya merupakan tantangan bagi siapa saja. Sehingga ketika anak kita pindah ke sekolah baru dan menunjukkan keengganan, dia cemberut, kita perlu menyadari bahwa beradaptasi itu tidak semudah yang kita bayangkan, dan beradaptasi adalah tantangan yang cukup menantang bagi anak. Sebagai orang tua, kita perlu mendampingi, dengarkan setiap keluh kesah anak, setiap ceritanya. Mungkin anak akan berkata, nggak enak di sekolah yang baru ini, karena begini, karena tidak seperti sekolahku yang lama. Kalau bu guruku yang dulu di sekolah lama itu baik orangnya, itu begini. Nah, ketika anak mengeluh, sebaiknya kita menjadi pendengar yang baik. Tolong jangan disanggah. Masa sih? Enggak lah, kamu aja yang belum kenal. Itu sepertinya menambah beban bagi anak. Dengarkan saja dan besarkan hatinya. Gitu ya Dek, I'm so sorry. Memang ini tidak mudah. Tetapi Mama yakin adik pasti bisa. Adik kan orangnya tangguh. Adik kan orangnya pantang menyerah. Coba kalau misalnya teman itu kayaknya nggak mau ngajak bermain, ketika dia melihat adik sekilas, adik balas dengan senyuman dulu. Nah, kalau perlu, ketika membekali anak dengan makanan, dengan mainan kecil, stiker, dan lain sebagainya, mintalah anak untuk membagikan kepada teman-temannya. Berbagi sedikit, itu sebagai awal. Ingat ya, kita pernah nonton TV ketika ada tetangga baru datang di satu lingkungan, itu ada tetangga yang sudah lama di sana mengunjungi, membawa kue yang dibuat sendiri atau membawa bunga sebagai
ungkapan selamat datang dan memperkenalkan diri. Gak ada salahnya loh kita juga melakukan begitu ke tetangga kita, dan anak kita melihat dan anak kita mengetahui, oh ternyata mama itu juga mengenalkan diri kepada tetangga barunya. Jadinya tante di sebelah itu sekarang setiap pagi senyum dan menyapa mama dengan ramah. Nah, itu adalah contoh yang baik. Selamat berjuang bersama dengan ibu, dengan suami, dengan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan sepanjang hidup kita tidak bisa memastikan kita tidak akan pindah ke lingkungan baru. Karena pindah ke lingkungan baru juga akan berarti karir baru, peningkatan kehidupan, dan sebuah kesuksesan yang baru yang akan kita raih bersama sebagai satu keluarga.